Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang tiada taranya bagi kita bersama pada pagi ini, Allah masih memberikan rahmat-Nya kepada kita bersama. Insya Allah nikmat diberikan oleh Allah kepada kita bersama. Semoga kita mampu untuk mengaplikasikan rahmat dan nikmat Allah itu dalam bentuk amal soleh kita, dan semoga Allah menempatkan kita sebagai makhluknya yang selalu berbuat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh, hari ini masih berada pada suasana bulan Syawal. Tanggal berapa sekarang Bapak? Iya? Bulan Syawalnya tanggal berapa? 18 apa 19? Ya. Kalau bulan Masehinya hafal ya? Kalau bulan Masehinya paling hafal kita karena mungkin gajian atau mungkin sudah habis gajiannya, atau yang pensiun sudah habis pensiunnya. Tapi kalau bulan Hijriah sulit kita hafal. Karena sekarang masih suasana Syawal, tepatnya tanggal 19 Syawal, maka tentu kita memahami makna Syawal. Banyak orang yang tidak memahami makna Syawal. Ada yang mengatakan Syawal itu kemenangan. Kalau kita kemenangan di bulan Syawal berarti kita perang dengan siapa? Syawal itu artinya adalah irtafa'a. Irtafa'a itu, Syawal itu meningkat. Jadi kalau orang Arab menyatakan Syawal itu kekangnya tali unta itu ditarik begini sehingga kepalanya begini. Itu namanya Syawal. Jadi meningkat. Bisa berarti pula Syawal itu tidak irtafa'ah, tidak meningkat saja, tetapi istamrat, berkelanjutan. Lah, kalau bulan Syawal itu berarti irtafa'ah, meningkat, apa yang harus ditingkatkan oleh kita di bulan Syawal? Ramadan sebagai madrasah ruhaniyah bagi kita. Maghfirah Allah, ampunan Allah diberikan pada kita. Pertanyaan kita, masjid ini penuh kalau habis salat Isya di bulan Ramadan untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu fi yazidu Ramadan, itu adalah merupakan sunnah. Sunnah itu adalah tradisi Rasul. Pertanyaan kita, apakah di bulan Syawal kita juga irtafa'ah, meningkat? Jadi kalau disuruh oleh Allah tidak hanya Qiyamul Lail itu habis Isya, tetapi disuruh sepertiga akhir malam, apakah itu masih kita tetap laksanakan? Insya Allah berarti irtafa'ah. Kalau itu sama berarti kan tidak meningkat. Itu yang harus kita renungkan bersama. Kemudian yang harus meningkat apanya? Tentu adalah keimanan kita dipertahankan, minimal dipertahankan. Walaupun Rasul berkata hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Tetapi kalau hari ini sama dengan hari kemarin, rugi itu. Tetapi hari ini lebih jelek dari hari kemarin, dilaknat oleh Allah. Lah, ini yang kita ungkapkan, keimanan itu harus kita pertahankan. Jangan kemudian Allah Subhanahu wa taala cemburu kepada kita. Ketika
seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong beritahukan kepada saya," kata sahabat itu, "tentang Islam, agar aku tidak bertanya kepada seorang lain selain kepada engkau." Jawaban Rasul amat singkat itu. Apa jawaban Rasulullah? "Amantu billahi tsummas taqim." Berimanlah engkau kepada Allah, thumma, kemudian istiqomah itu bahasa Indonesianya padanannya adalah teguh pendirian. Berimanlah kamu kepada Allah, kemudian teguh pendirianlah kamu terhadap keimananmu. Lah, sering saya ungkapkan keimanan itu pada tataran oktav kedua setelah Muslim. Pak Godi menutupnya tadi, "Jangan kau mati," kata Pak Godi, "kalau kamu tidak pasrah kepada Allah." Pak Godi pada rakaat pertama tadi, mungkin Pak Godi teringat sebentar lagi ibadah haji. Jadi ayat yang dibacakan memang tentang masalah rumah Allah yang ada di Makkah, yang notabene rumah di Makkah itu adalah rumah pertama. Pak Godi mungkin rindu untuk berada di sana. Lah, kalau kita beribadah itu berat, ibadah itu berat Bapak Ibu. Sekali lagi, ibadah itu berat. Tetapi istiqomah dalam beribadah itu lebih berat. Ibadah saja itu berat bagi kita, padahal itu adalah kewajiban kita. Coba kita tengok keindahan jawaban Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab apa itu ketika kita berkata begitu 40 kali sehari semalam, 42 kali sehari semalam. Hadza baini wa baina abdi ma sa'alaka, kata Allah. Ini untukku. Iyyaka na'budu. Kita mengabdi kepada Allah berat, tapi Allah jawab itu. Hadza baini, ini hanya untukku, kata Allah, dari hambaku. Wa baina abdi, dan ini untuk hambaku, ma sa'alaka, apa yang diminta aku penuhi. Itu kalau kita istiqomah teguh dalam pendirian. Maka kalau kita korelasikan hadis Nabi itu dengan ayat Al-Quran, coba Bapak Ibu mungkin ditengok untuk surat Al-Fusilat ayat yang ke-30. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Mohon maaf saya dapat minuman duluan. Kalimat begini, kalau orang iman, orang yang telah mengaku beriman, Allah menyampaikan begini, innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa pengawas kita, pemberi rezeki kita, penentu kehidupan kita baik tidaknya itu adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian kita teguh pendirian. Ini yang Allah tidak mau diduakan, yang dikenal dengan bahasa syirik. Tsumastaqamu, kemudian kita teguh pendiriannya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, kemudian Allah menyuruh para malaikat itu turun. Dalam beberapa tafsir mengatakan mulut-mulut daripada malaikat itu ditempelkan ke telinga kita. Allah takhafu, kata malaikat, jangan kau takut hai orang yang beriman. Wala tahzanu, jangan kau bersedih wahai orang yang beriman. Dari kalimat tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi ma sa'alaka. Allah sudah menjanjikan surga untuk kalian. Surga sudah merindukan kalian. Kalau kalian istiqomah dalam pendiriannya untuk keberimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan irtafa'ah, untuk meningkat.
Kalau kemarin mungkin zikir kita, istighfar kita cuman 100, apakah di bulan Syawal masih tetap 100? Itu irtifa'ah yang harus betul-betul kita miliki, termasuk ibadahnya. Kalau itu keimanan, termasuk ibadahnya apa irtifa'ah? Apa meningkat? Jangan-jangan habis subuh tidur. Bagi orang yang pensiun enggak apa-apa, enggak dosa Pak. Mohon maaf. Ini namanya adalah ijtihadiyah. Jadi ayat hadis yang berkata, janganlah kalian tidur setelah sholat subuh. Kita maknai, jangan kemudian orang itu memaknai bahwa orang itu harus bangun habis subuh kerja semuanya. Bagi pekerja, ya. Tapi bagi pensiunan, boleh tidur, itu boleh. Karena mau apa yang dikerjakan, udah pensiun dapat duit kan begitu. Tapi jangan diartikan tidur itu terus ibadah ya. Jangan diartikan tidur ibadah. Maksudnya saya memang diprotes itu. Ketika teman-teman ngebel saya kan, Pak jangan bel saya jam 8 pagi, saya belum bangun gitu. Loh, kata Pak Nur kan enggak boleh tidur subuh. Iya, bagi mereka pekerja, pencari nafkah. Silakan. Saya sudah dapat nafkah Pak dari Allah Pak. Namanya pensiunan. Dapat saya. Jadi tanpa bekerja pun saya sudah dapat. Masih kurang apa pemerintah kita kan begitu. Sudah dapat tidur aja dapat pensiunan. Saya punya teman tukang di rumah itu mulai jam 7 sampai jam 4, 100 ribu itu. Berarti kalau 1 bulan berapa? 3 juta Pak. Pensiun saya 4.500.000. Tidur itu habis subuh. Kan betapa nikmatnya. Maka orang-orang tua merasa sukses kalau anaknya pegawai negeri sipil. Tetapi sekarang anak-anak sekarang enggak mau. Banyak kemarin itu yang pegawai negeri sipil kalau enggak salah sekitar hampir 400 dokter mengundurkan diri dari ASN-nya. Karena bayarannya tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ya, itu syukur dan tidaknya tergantung seseorang. Ibadah yang dimaksud itu adalah ketika kita bangun atau ketika kita seperti ini, untuk pertama kali awal duha itu kan disebut suruk hanya 2 rakaat. Apakah kita tetap melaksanakan itu? Atau mungkin yang tidak ke masjid, di rumah kita kemudian sholat berjamaah, kemudian kita mungkin ngaji, kemudian kita bisa berdialog membuka tentang al-Islam, kemudian masihkah kita untuk melaksanakan awalud duha 2 rakaat? Kemudian 1 jam berikutnya apakah kita melaksanakan 4 rakaat? Apakah setengah 11 kita melaksanakan 8 rakaat yang Allah janjikan dalam hari itu dipenuhi? Itu ibadah yang harus irtafa'ah. Kalau tidak, berarti kita mundur di Ramadan kemarin. Bapak Ibu, ibadah itu kan tergantung pada akhir daripada ibadah kita. Kehidupan kita itu ditentukan pada akhir kehidupan kita. Makanya kalau kita mengucapkan itu, jangan sampai kalau ada orang meninggal dunia kita mengucapkan semoga husnul khotimah. Salah itu. Kita doakan semoga Pak Kodi hidupnya besok husnul khotimah. Karena Pak Kodi belum meninggal dunia. Mendoakan Pak Kodi pada husnu, pada kebaikan. Khotim itu akhir. Innamal a'malu bil ittikhatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Jadi semoga Pak Kodi husnul khotimah nggih, amin. Tapi kalau sudah semoga Pak Nur Hasan husnul khotimah, amin. Tapi kalau saya sudah mati,
Jangan kemudian semoga Pak Nur Hasan husnul khotimah wis mati kok. Maka kalau sudah meninggal, doa kita apa? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kalau itu laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jangan sama si itu dapat. Kemarin aja masih dapat. Ibundanya pimpinan pusat meninggal, semoga husnul khotimah, mati loh kok husnul khotimah terus. Ini Muhammadiyah. Mohon maaf kalau ada Pak Cabang ya. Karena Muhammadiyah, orang-orang Muhammadiyah juga masih belum menghayati tentang berita resmi Muhammadiyah. Mohon dimaafkan, saya singgung karena di bulan Syawal. Contoh begini. Ini istiqomah ya tadi. Istiqomah, irtafa'ah, kemudian istimrod, berkelanjutan. Jadi ibadah kita berlanjut. Kalau kemarin itu qiyamul lail, harusnya kita juga qiyamul lail. Harus itu. Yang dipakai oleh kita kan hadis riwayat Aisyah 8 rakaat kan. Maka juga pada saat kita di sepertiga akhir malam, ya itu yang dipakai 8 rakaat. Witir 3 rakaat sebelum tidur. Maka kalau sudah selesai belum tidur, kita tidak usah witir. Saya cuma ingin bertanya karena pengajian di Probolinggo itu banyak sekali. Di Al-Hikmah aja pengajiannya berapa kali, Pak Goti? Ahad 4 kali, Pak. Ahad, Rabu, Jumat. Ya, di PDM Ahad, ya toh? Ada LPCM subuh 5 kali sebulan. Ingat bahwa Islam itu bukan tataran ilmu saja, tetapi tataran aplikasi. Bahwa Islam itu tataran aplikasi. Contoh begini, di bulan Syawal, orang selalu mengucapkan taqabbalallahu minna minkum. Tapi ketika ditanya kalimat itu apa artinya, nggak tahu. Ya. Makanya harus kita, ada yang bilang kalau bahasa Sanskertanya begini, seporan Pak begitu. Kalau bahasa Indonesia yang tepat apa itu seporan apa? Mohon maaf begitu kan Pak ya? Enggak benar. Kalau seporan Pak, maafkan saya loh itu. Kalau bahasa Indonesianya maafkan saya, seporan itu. Kalau minta maaf saya, itu beda lagi. Lah, yang dimaafkan apanya? Kan harusnya begitu. Di Syawal itu apa yang diucapkan? Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin. Apalagi itu? Ada lagi itu Pak. Panjangan ya yang kita penuhi itu. Kan panjang itu. Lah, itu harus kita pahami. Dan di bulan Syawal itu ada kalimat silaturahim, ada silaturahmi, ada halal bihalal. Ya, Pak, saya satu persatu dulu ya, karena saya khawatir salah kita melangkah. Kalimatnya begini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah, maka adakan dia sambung tali kekerabatan. Paham Pak ya? Rahimahu, sambunglah tali kekerabatan. Kemudian di Indonesia ada silaturahmi. Karena ada A, sebenarnya kan silaturahmi. Kalimat ini adalah merupakan kalimat yang pada dasarnya akar katanya sama. Ra, ha, mim. Itu adalah rahim. Rahim seorang wanita. Maka silah menyambung
kekerabatan, satu apa namanya? Satu rahim, menyambung kekerabatan. Pertanyaan saya adalah, kalau kita ingin umur panjang, kalau kita ingin rezeki banyak, menyambung tali kekerabatan itu kan yang kita cari adalah orang tua kita yang masih hidup, kakak adik kita, sepupu kita dan sebagainya. Tetapi makna ini berpaling silaturahim itu adalah mesti setelah bulan Syawal kita mengadakan silaturahim. Iya apa enggak? Lah, lupa bahwa harusnya Syawal itu ada kalimat halalun bi halalin. Ini yang kemudian rancu pula. Halalun bihalalin, kalau di Kementerian Agama sejarahnya itu katanya Kiai Hasballah yang memberikan masukan kepada Presiden Soekarno untuk para partai-partai yang tidak sama itu agar sama dalam satu kepemimpinan presidensil. Maka halal bihalal, kalimat halalun bihalalin oleh Pak Karno disuruh buang yang kecilnya menjadi halal bihalal. Tetapi dilupakan oleh sejarah bangsa bahwa kata halal bihalal ini sudah diletupkan oleh Muhammadiyah tahun 24. Kalau Bapak baca pada Suara Muhammadiyah edisi kelima tahun 1924, di situ Muhammadiyah sudah mengatakan selamat alal bihalal. Tidak halal bihalal itu, alal bihalal. Allah itu atas, irtafa'at tadi itu. Bihalal dengan kehalalan. Jadi para pimpinan daerah atau pimpinan cabang mintalah ke Majelis Pustaka edisi nomor 5 tahun 24. Itu masih Suara Muhammadiyah SOE. Apa dulu ejaan apa Pak itu Pak? Itu SOE nggih. SOE Suara Muhammadiyah itu masih MOE. Itu kelima tahun 2019-24 alal bihalal. Tahun 26 kata halal bihalal itu berubah menjadi tulisannya CH, halal bihalal, CH. Mungkin CH itu hak ya, hak. Enggak paham saya karena saya bukan guru bahasa Indonesia. Saya bahasa Indonesia itu tidak pernah dapat 8 Pak. Tidak pernah dapat 4 maksud saya. Tidak pernah dapat 8. Bahasa Indonesia sulit soalnya. Lah, itu Muhammadiyah sudah menggunakan kata halalun bihalalin itu adalah merupakan produk kultur seorang manusia yang sebagai zon politikan, sebagai umat yang bersatu dalam budaya bangsanya, maka Muhammadiyah mengadakan acara itu tahun 24 loh Pak. Tetapi sayangnya kemudian dibantah oleh Muhammadiyah itu sendiri. Muhammadiyah tidak mengenal halal bihalal, silaturahim, masih begitu kan? Padahal silaturahim itu adalah tali kekerabatan. Coba lihat, mesti Muhammadiyah tidak menggunakan kata halal bihalal, mesti menggunakan kata silaturahim. Di mana saja itu? Di mana saja? Lupa kepada pendirinya bahwa ini adalah merupakan sebuah hablum minan nas yang diperuntukkan untuk bersama-sama dalam bulan Syawal itu, yang tidak pernah ketemu, yang berjauhan itu kembali bertemu. Kalau bahasanya Pak Kodi tadi apa? Reuni. Itu halalun bihalalin itu. Lah, makanya apa yang kita kerjakan selama ini harus murni kepada Allah Subhanahu wa taala.